Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haristio Bagus Ananto. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara kerja CPU, apa itu sebenarnya CPU? CPU adalah kependekan dari Central Processing Unit. Tugas CPU itu adalah menjalankan program seperti Microsoft Office, Safari, ataupun game-game yang sering kita mainkan. Sebenarnya program-program ini dibuat dari operasi individu yang disebut instruksi. Mengapa disebut instruksi? Karena mereka menginstruksikan komputer apa yang harus dilakukan, yang dimana CPU ini akan menjalankannya. Contohnya adalah instruksi matematika. Jika CPU menerima instruksi matematika, maka CPU akan mengkonfigurasi ALU untuk menjalankan operasi matematika. Lain juga dengan instruksi menyimpan. Jika CPU mendapatkan instruksi menyimpan, maka CPU akan berbicara dengan memori untuk menyimpan suatu data. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja CPU dengan membuat CPU itu sendiri. Mulai dari komponen-komponen kecil, lalu kita akan memperluas lagi hingga menjadi suatu CPU yang utuh. Cara pandang ini disebut sebagai mikroarsitektur. Oke, kita mulai saja. Ini adalah sebuah RAM. Untuk mempermudah, RAM yang saya bahas hanya memiliki 16 lokasi memori. Masing-masing berisi 8 bit. Mari kita beri prosesor kita 4 8-bit register memori, berlabel A, B, C, dan D. Register ini digunakan untuk penyimpanan sementara dan memanipulasi nilai. Kita dapat menetapkan ID untuk setiap instruksi yang didukung oleh CPU kita. Dalam contoh ini, kita menggunakan 4 bit pertama untuk penyimpanan kode operasi, atau yang disebut opcode. Dan 4 bit terakhir menentukan dari mana data untuk operasi itu harus berasal. Ini bisa berupa register atau alamat di memori. Kita juga membutuhkan 2 register lagi untuk menyelesaikan CPU kita. Pertama, kita membutuhkan register untuk melacak di mana kita berada dalam suatu program. Untuk ini kita menggunakan instruction address register atau register alamat instruksi. Dan kemudian kita membutuhkan register lain untuk menyimpan instruksi saat ini, yang akan kita sebut instruction register. Ketika kita pertama kali nge-boot komputer kita, semua register memiliki nilai 0. Sebagai contoh, kita akan menginstalasi RAM kita dengan program komputer sederhana. Fase pertama operasi CPU adalah fase fetch atau fase pengambilan. Disinilah kami mengambil instruksi pertama kita. Pertama, kita mengirimkan register instruksi alamat kita ke modul RAM. Nilai registernya 0, sehingga RAM mengembalikan nilai apapun yang disimpan di alamat 0. Pada contoh ini, nilainya adalah 0010 110. Kemudian nilai disalin ke dalam register instruksi kita. Di sini kita telah mengambil instruksi dari memori. Sekarang kita perlu mencari tahu apa instruksi itu, sehingga kita bisa menjalankannya. Ini disebut fase decode. Di sini opcode yang merupakan 4 bit pertama adalah 0010. Opcode ini sesuai dengan instruksi load A, yang dimana memuat nilai dari RAM ke dalam register A. Alamat RAM adalah 4 bit terakhir di instruksi kita, yaitu 1110 atau 14 dalam desimal. Selanjutnya, instruksi diterjemahkan dan ditafsirkan oleh control unit. Seperti ALU, ini juga terbuat dari gerbang logika. Sebagai contoh, untuk mengenali instruksi load A, kita membutuhkan sirkuit yang memeriksa apakah opcode cocok dengan 0010 yang bisa kita lakukan dengan beberapa gerbang logika. Sekarang kita tahu instruksi apa yang sedang kita tangani. Kita dapat melanjutkan dan melakukan instruksi tersebut yang merupakan awal dari fase execute. Dengan menggunakan output dari rangkaian pemeriksaan load A, kita dapat mengaktifkan jalur read enable RAM dan kirim alamat 14. RAM mengambil nilai di alamat itu, yaitu 00000011 atau 3 dalam desimal. Sekarang karena nilai instruksi load A, kita ingin nilai itu hanya disimpan dalam register A dan tidak ada di register lain. Jadi jika kita menghubungkan kabel data RAM ke 4 data register kita dapat menggunakan load A check circuit untuk mengaktifkan read enable hanya untuk register A. Dan kita telah berhasil memuat nilai pada alamat RAM 14 ke dalam register A. Instruksi sudah selesai dan semua kabel dapat dimatikan. Dan sekarang, kita bisa memulai fase fetching lagi dengan instruksi baru. Tetapi sebelum itu, kita harus menutup fase execute, yaitu dengan menambah nilai instruction address register dengan nilai 1. Load A hanyalah salah satu contoh dari banyaknya instruksi yang bisa CPU lakukan. Pada CPU modern, CPU sudah dapat menjalankan puluhan jenis instruksi, bahkan ratusan. Setiap instruksi yang berbeda, maka memiliki sirkuit logika yang berbeda. Sejauh ini sudah terdapat beberapa decode circuit. Untuk mempermudah, mari kita kemas menjadi satu komponen, yaitu suatu control unit. Control unit dapat dianggap sebagai konduktor orkestra, mengarahkan semua bagian dari CPU. Setelah menyelesaikan satu siklus fetch, decode, execute penuh, kita siap memulai dari awal lagi. Dimulai dengan fase fetch. Instruction address register sekarang memiliki nilai 1 di dalamnya, sehingga RAM memberi kita nilai yang disimpan di alamat 1, yaitu 0001 1111. Pindah ke fase decode. 0001 adalah instruksi load B yang memindahkan nilai dari RAM ke dalam register B. Lokasi memori kali ini adalah 111, yaitu 15 dalam desimal.
Sekarang ke tahap execute. Control unit mengkonfigurasi RAM untuk membaca alamat 15 dan mengkonfigurasi register B untuk menerima data. Dan dengan begitu saja kita baru saja menyimpan nilai 00001110 atau angka 14 dalam desimal ke dalam register B. Hal terakhir yang harus kita lakukan adalah menambah instruksi address register dengan saat kita selesai dengan siklus kedua. Instruksi kita selanjutnya agak berbeda. Mari kita mulai lagi fase fetch. 10000100. Opcode 1000 adalah instruksi add. Bukan yang menggunakan address RAM 4 bit. Instruksi ini menggunakan 2 set 2 bit. Ingat bahwa 2 bit dapat mengikut 4 nilai. Jadi 2 bit sudah cukup untuk memilih salah satu dari 4 register kita. Set 2 bit pertama adalah 01, yang dalam hal ini sesuai dengan register B, dan 00 yaitu register A. Jadi, 10000100 adalah instruksi untuk menambahkan nilai di dalam register B ke dalam nilai di dalam register A. Jadi untuk menjalankan instruksi ini, kita perlu mengintegrasikan ALU ke dalam CPU kita. Control unit bertanggung jawab untuk memilih register yang tepat untuk dimasukkan sebagai input, dan mengkonfigurasi ALU untuk melakukan operasi yang benar. Untuk instruksi add ini, control unit mengaktifkan register B, dan memasukkan nilainya ke input pertama ALU. Dia juga mengaktifkan register A dan memasukkannya ke input ALU kedua. Sebelumnya, ALU itu sendiri bisa melakukan beberapa operasi berbeda. Jadi, control unit juga harus mengkonfigurasinya untuk melakukan operasi add dengan menuliskan opcode add. Terakhir, hasilnya harus disimpan ke dalam register A, tetapi tidak dapat tulis secara langsung, karena nilai baru akan beriak kembali ke ALU dan akan terus menambahkannya. Jadi, control unit menggunakan register internal untuk menyimpan sementara nilai output, lalu mematikan ALU, dan kemudian menulis nilai ke dalam register tujuan yang tepat. Pada contoh ini, input kita adalah 3 dan 14, jadi jumlahnya adalah 17, atau 0001 0001 dalam biner, yang sekarang tersimpan di register A. Seperti sebelumnya, hal terakhir yang harus dilakukan adalah menambah instruksi address register dengan 1, dan siklus lain selesai. Oke, sekarang mari kita fetch satu instruksi terakhir, yaitu 01001101. Ketika kita mendecode-nya, kita lihat bahwa 0100 adalah instruksi store A dengan alamat RAM 13. Seperti biasa, kita menuliskan alamat ke modul RAM. Tetapi daripada kita men-read enable, kita men-write enable memorinya. Pada saat yang sama, kita men-read enable register A. Ini memungkinkan kita menggunakan jalur data untuk memasukkan nilai yang disimpan dalam register A. Selamat, kita telah membuat CPU kita sendiri. Dari contoh yang kita bahas, kita telah memasukkan dua data, lalu menjumlahkannya, lalu menyimpannya ke dalam memori dengan CPU kita. Jadi begitulah cara kerja CPU. CPU memiliki 3 fase, yaitu fetch, decoding, dan execute. Sebagai pengingat, CPU yang kita buat pada video kali ini adalah CPU yang sangat sederhana, berbeda dengan CPU zaman sekarang yang sudah sangat kompleks. Tetapi cara kerja dasarnya masih sama dan memiliki konsep yang sama. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.